Wilda underscore KP. Assalamualaikum Mbak Isah. Waalaikumsalam. Bu, bagaimana cara menghadapi suami yang egonya tinggi dan keras kepala? Terima kasih Bu Aisyah. Ego tinggi, keras kepala. Wow, ya laki-laki memang ada program, sebetulnya bukan keras kepala. Laki-laki karena hipotalamusnya lebih lebar dan dia menjaga keamanan, jadi selalu mau ya sigap, selalu mau dia menjadi seseorang yang diminta bantuan oleh anggota keluarganya gitu. Nah, tapi ada lagi nanti masuk ke ranah watak. Laki-laki yang wataknya ekstrovert, wabil khusus, yang jenis koleris, yang hasratnya mengatur, nah itu tadi. Jadi nampaknya ya terkesannya dia egois banget dan keras kepala. Ya, nah bagaimana mensikapinya? Sikap pertama adalah terima dulu bahwa oh dia wataknya koleris, hasrat mengatur, laki-laki pula, ya. Perempuan yang koleris aja hasrat ngatur, apalagi laki-laki. Ya, terima dulu itu. Oh gitu. Berarti dia enggak jahat ya Bu Isa? Enggak jahat. Cuman memang hasrat mengaturnya ya ada di otaknya. Ya, hanya dia belum belajar bagaimana mengendalikan hasrat mengatur agar orang di sekelilingnya lebih nyaman. Ya. Orang koleris ini kalau nggak belajar tentang pengendalian diri, habis tuh. Orang sekelilingnya habis. Habis apa? Habis kesabarannya untuk dampingi dia. Ya. Kebalikannya juga istri yang koleris, suaminya itu habis kesabarannya untuk mendampingi istri yang koleris. Makanya perlu belajar. Ya. Jelekkah itu? Enggak ada yang jelek. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman di Al-Isra 84 bahwa ya katakanlah wahai Muhammad, setiap orang sesuai pembawaannya masing-masing, ya, maka Tuhanmu yang lebih dia tahu yang mana yang benar jalannya. Jadi dia bukan jahat, cuman itu jenis watak yang memang Allah ciptakan, tinggal perlu belajar untuk pengendalian dirinya, ya. Iya. Jadi itu aja. Nomor satu sikapnya itu. Terima dulu. Nah, supaya terima, ngerti dulu. Supaya ngerti, tahu dulu. Ya, saya udah belajar Bu Isa, nggak apa-apa, belajar lagi. Supaya apa? Supaya paham. Saya udah paham Bu Isa. Ya, belajar lagi. Supaya apa? Supaya ngerti. Saya udah ngerti Bu Isa, belajar lagi supaya apa? Supaya sadar bahwa pasangannya koleris. Harus diganti Bu Isa? Jangan diganti. Kenapa? Dapatnya begitu juga. Udah ini aja yang dipelajari, udah diseng-seng aja ya. Oke, next lagi. Ya. Apa nih? Chosme, gimana sih tulisannya ya? Chosme undercut outfit. Bu dokter mohon penjelasan mengenai pria sifat maskulin dan pria sifat feminin itu bagaimana? Iya, pria dan wanita itu ada sifat maskulin dan femininnya. Memang ada, ya memang ada. Hanya ya laki-laki yang kita bilang dia maskulinitasnya lebih dominan itu biasanya yang watak ekstrovert, yang koleris maupun yang sanguinis. Ya, nah, laki-laki itu sifat feminitasnya lebih terasa. Nah, itu biasanya yang wataknya introvert, ya, watak introvert. Jadi laki-laki yang introvert misalnya pemikir, melankolis atau pengamat, yang damai, ya, itu feminitasnya lebih terasa. Kenapa? Karena mereka nih orang-orang yang lebih cepat memaklumi perempuan, lebih cepat memaklumi atau memahami apa yang dibutuhkan perempuan, ya. Jadi laki-laki yang introvert itu begitu. Adapun memang komposisinya ya diduga bahwa laki-laki yang introvert itu memang hormon estrogen progesteronnya lebih banyak sedikit dibanding laki-laki yang ekstrovert. Ya. Laki-laki ekstrovert waktu pekan lalu kayaknya Bu Isa sempat bercerita tentang analogi hormon. Ya, hormon ini dianalogikan sebagai oli atau air. Ya, kita ulang lagi nggak apa ya supaya tambah paham ya. Nah, Bu Isa lahir sebagai perempuan itu kemungkinan besar oli atau hormon perempuan Bu Isa, kalau Bu Isa bisa hitung-hitung gitu ya, itu kurang lebih 90 liter. Oke, hormon laki-laki Bu Isa 10 liter. Ya, nah ayah Toto kebalikannya, dia lahir sebagai laki-laki yang 90 liter hormon pria atau hormon maskulinnya, 10 liter hormon perempuannya. Ya, nah kemudian ada lagi lahir memang anak yang berdasarkan watak, dan watak itu genetik ya. Jadi dari kita punya leluhur ya. Nah, dia lahir sebagai anak perempuan yang
80% hormon perempuannya, 20% hormon laki-lakinya. Maka ya dia menjadi anak yang lebih tomboy lagi gitu. Karena 20% hormon laki-laki. Tadi kan Bu Isa cuma 10% hormon laki-laki. Jadi Bu Isa nggak terlalu tomboy-tomboy banget. Ya, jadi nah, tapi ada juga perempuan yang lahir hormon laki-lakinya cuma 5 liter. Itu yang perempuan melo banget. Yang perempuan banget. Ya kan? Karena kalau Bu Isa kan ambivert. Ada ekstrovertnya, ada introvertnya. Jadi kurang lebih cuma yang 10 liter lah itu testosteronnya ya. Tapi ada juga yang 15% 15 liter atau 20 liter yang testosteronnya. Itu yang tomboy-tomboy itu. Sudah perempuan ekstrovert banget ya. Mbak Cening tuh kalau boleh contohnya barangkali yang punya, yang kenal ya. Ya. Nah kemudian laki-laki ada juga yang lahir, laki-laki itu hormon estrogen progesteronnya 20 liter. Testosteronnya 80 liter. Itulah laki-laki introvert. Ya. Laki-laki ambivert gimana Bu Aisyah? Ya itu mungkin yang antara 10 liter sampai 15 liter tuh yang hormon perempuannya. Ya, nah Ayah Toto yang mungkin yang 10 atau mungkin 5 liter tuh. Ayah Toto tuh hormon perempuannya cuma 5 liter. Ya, makanya dia maskulin banget. Sehingga dia nggak ngerti maunya perempuan tuh gimana, nggak ngerti. Apalagi waktu masih muda. Sekarang tentu karena usia dia sudah 59 tahun, hormon laki-lakinya sudah berkurang. Makanya sekarang dia sudah mulai ngerti istrinya perempuan maunya apa gitu ya. Alhamdulillah. Beda lagi barangkali ada orang yang lahir ya ini dalam kondisi khusus ya. Kondisi khusus atau makanya disebut berkebutuhan khusus ya. Perempuan lahir dengan testosteron yang sangat banyak. Bukan 10 liter, bukan 20 liter, tapi mungkin 40 liter. Ini biasanya yang ada kelainan yang kita sebut CAH. Ya, CAH. Jadi ada kelainan di hormon-hormon, keluarnya hormon laki-laki yang terlalu banyak. Bahkan kadang lahir punten maaf ya, klitoris atau bagian dari organ reproduksi perempuannya seperti penis, agak besar sedikit. Ya, karena itu hormonal. Nah, kalau yang lahirnya seperti ini, perempuan yang lahirnya seperti ini perlu diterapi, baik mungkin terapi hormonal, bahkan ada juga yang dioperasi. Ya. Ada juga kebaliknya juga ada laki-laki yang hormon laki-lakinya bukan 20 liter, karena 20 liter itu masih normal banget. Laki-laki yang introvert ada lahir 40 liter. Ya, 40 liter. Sehingga ya dia sangat kelihatan dari kecil ya sifat-sifat, sikap-sikap atau cara berpikir feministasnya ya, perempuannya ya, dia lebih lembut banget dibanding perempuan yang lahirnya itu tadi, apalagi perempuan yang tomboy ya, dan lebih perasa seperti itu. Bisa kenapa ya bisa kayak gitu ya, kok bisa ada jadinya sangat drastis dia punya komposisi hormonalnya. Itu pengaruh dari waktu ibunya hamil juga. Bisa jadi karena sakit ibunya, waktu hamil kan 10 bulan ya, lebih 10 bulan ya. Atau kena virus bisa juga, kena parasit bisa juga ya. Atau itu tadi ya makan yang terlalu banyak hormon perempuan, atau kan banyak tuh binatang-binatang yang disuntik hormon perempuan supaya dia cepat bertelur ya, atau badannya jadinya lebih banyak lemaknya. Nah, itu kebanyakan makan itu ya, atau minum obat yang keliru. Itu bisa kayak gitu. Ya. Nah, makanya sikapilah hal-hal ini secara pas gitu ya. Jangan dihina-hina anak-anak yang lahirnya memang berkebutuhan khusus. Fahamilah bahwa dia berkebutuhan khusus, maka carilah pengobatan, carilah terapi, carilah untuk mengatasinya. Ya.